Seorang anggota pencaksilat Nahdlatul Ulama atau PSNU Pagar Nusa meninggal dunia diduga akibat pengeroyokan oleh sekelompok pebalap liar. Peristiwa ini terjadi di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak pada Jumat 26 Desember dini hari. Diketahui korban bernama Muhammad Bimo Saputra berusia 17 tahun yang tercatat sebagai warga Dukuh Blancir, Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Wakil Ketua Pagar Nusa Kota Semarang Muhammad Ikhwan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribun Jateng pada Sabtu 27 Desember mengungkap kronologi kejadiannya. Ia menjelaskan bahwa korban sebelumnya mengikuti kopi darat lintas daerah di lapangan Pucang Gading, Kecamatan Meranggen pada Kamis 25 Desember malam. Adapun acara tersebut selesai sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat. Setelahnya korban ikut mengantar teman-temannya pulang ke arah Karangawen. Pengeroyokan bermula ketika rombongan saat perjalanan pulang melewati kawasan Jalan Brigjen Sudiarto, tepatnya di depan perumahan Plamongan Indah, Semarang. Di lokasi yang diduga sering dijadikan arena balap liar itu, mereka diteriaki lalu dikejar sekelompok orang. Rombongan bahkan dilempari batu hingga menuju area Pasar Meranggen. Pengejaran kemudian berlanjut sampai ke flyover Gandevo. Menurut Ikhwan, di titik itu Bimo diduga ditendang hingga terjatuh dari sepeda motor. Ia kemudian dikabarkan dikeroyok oleh puluhan orang. Disebutnya korban dipukul, ditendang, diinjak hingga tidak berdaya. Sementara petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Pelita Anugrah Meranggen. Namun, nyawa Bimo tidak tertolong. Jenazah telah dimakamkan pada Jumat 26 Desember sore sekitar kediaman korban. Kabar meninggalnya Bimo menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga dan rekan-rekan Pagar Nusa. Ikhwan menyebut almarhum sebagai kader muda yang aktif di organisasi. Ikhwan pun menegaskan bahwa Pagar Nusa mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kejadian tersebut dan memberikan proses hukum yang transparan serta berkeadilan. Saat ini polisi telah mengamankan 5 orang terduga pelaku penganiayaan Bimo hingga tewas. 3 pelaku sebelumnya telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial WS 28 tahun warga Grobogan, kemudian MB 21 tahun warga Demak, serta 1 anak berhadapan dengan hukum berinisial ABH. Satreskrim Polres Demak kembali mengamankan 2 orang pelaku. Kasat Reskrim Polres Demak Ibtu Anggah Mardwi Tirtyono mengatakan 2 pelaku tambahan diamankan pada Senin pagi. Kedua pelaku tersebut berinisial REA 18 tahun dan MIA 16 tahun, warga Kecamatan Karangawen, Demak. Keterlibatan keduanya terekam jelas dalam video pengeroyokan yang beredar. Dengan demikian, Polres Demak telah mengamankan 5 orang tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Budiarto selaku dari juru bicara Tim Advokasi dan Hukum Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagarusa Kabupaten Demak. Di sini saya mewakili daripada segenap jajaran pimpinan cabang, baik itu dari pimpinan cabang Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagarusa Kabupaten Demak dan juga pimpinan cabang Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagarusa Kota Semarang. Dalam hal ini saya mewakili daripada setiap jajaran. Yang pertama ingin menyatakan bahwasannya kita seluruh elemen dari kedua belah pimpinan cabang sudah mengomando kepada seluruh jajaran bahwasannya proses hukum ini akan selalu kita kawal. Dan yang kedua menyatakan bahwasannya perkembangan terbaru atau ter-up-to-date daripada Polres Demak sudah melakukan pengamanan terhadap ketiga terduga pelaku yang nantinya kita harapkan bisa dikembangkan lagi daripada proses penyidikannya. Oleh karena itu kita mengapresiasi daripada kinerja penyidik Polres Demak dalam menangani proses kali ini. Yang ketiga, kita himbau kepada seluruh jajaran anggota, baik itu di wilayah Kabupaten Semarang
maupun di Kota Semarang dan juga Kabupaten Demak dan sekitarnya untuk tidak melakukan tindakan anarkisme dan selalu menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta menjaga kondusivitas. Itu yang ingin kita sampaikan kepada seluruh anggota kami. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang mundi. Oh Semarang, Semarang mundi. Seorang anggota pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa meninggal dunia diduga akibat pengeroyokan oleh sekelompok pebalap liar. Peristiwa ini terjadi di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak pada Jumat 26 Desember dini hari. Diketahui korban bernama Muhammad Bimo Saputra, 17 tahun, yang tercatat sebagai warga Dukuh Blancir, Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Wakil Ketua Pagar Nusa Kota Semarang Muhammad Ikhwan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribun Jateng pada Sabtu 27 Desember mengungkap kronologi kejadiannya. Yang jelaskan bahwa korban sebelumnya mengikuti kopdar lintas daerah di lapangan Pucang Gading Kecamatan Meranggen pada Kamis 25 Desember malam. Acara selesai sekitar pukul 00, setelahnya korban ikut mengantar teman-temannya pulang ke arah Karangawen. Pengeroyokan bermula ketika rombongan saat perjalanan pulang melewati kawasan Jalan Brigjen Sudiarto, tepatnya di depan perumahan Plamongan Indah, Semarang. Di lokasi yang diduga sering dijadikan arena balap liar itu, mereka diteriaki lalu dikejar sekelompok orang. Rombongan bahkan dilempari batu hingga menuju area Pasar Meranggen. Pengejaran berlanjut sampai flyover Ganevo. Menurut Ikhwan, di titik itulah Bimo diduga ditendang hingga terjatuh dari sepeda motor. Ia kemudian dikabarkan dikeroyok oleh puluhan orang. Disebutnya juga bahwa korban dipukul, ditendang, diinjak hingga tak berdaya. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Pelita Anugrah Meranggen. Namun nyawa Bimo tidak tertolong. Jenazah telah dimakamkan pada Jumat 26 Desember sore di sekitar kediaman korban. Kabar meninggalnya Bimo menimbulkan duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekan Pagar Nusa. Ikhwan menyebut almarhum sebagai kader muda yang aktif di organisasi. Ikhwan menegaskan bahwa Pagar Nusa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kejadian tersebut dan memberikan proses hukum yang transparan serta berkeadilan. Sejauh ini polisi telah mengamankan 5 orang terduga pelaku penganiayaan Bimo hingga tewas. 3 pelaku sebelumnya yang telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial WS 28 tahun warga Grobogan, kemudian berinisial MB 21 tahun warga Demak, serta 1 anak berhadapan dengan hukum. Satreskrim Polres Demak kembali mengamankan 2 orang pelaku. Kasatreskrim Polres Demak Ibtu Anggah Mardwi Pitriono mengatakan 2 pelaku tambahan diamankan pada Senin pagi. Kedua pelaku tersebut berinisial REA 18 tahun dan MIA 16 tahun warga Kecamatan Karangawen, Demak. Keterlibatan keduanya terekam jelas dalam video pengeroyokan yang beredar. Dengan demikian, Polres Demak telah mengamankan 5 orang tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Budiarto selaku dari juru bicara tim advokasi dan hukum pencak silat Nahdlatul Ulama Pagarusa Kabupaten Demak. Di sini saya mewakili daripada segenap jajaran pimpinan cabang, baik itu dari pimpinan cabang pencak silat Nahdlatul Ulama Pagarusa Kabupaten Demak dan juga pimpinan cabang pencak silat Nahdlatul Ulama Pagarusa Kota Semarang. Dalam hal ini saya mewakili daripada setiap jajaran. Yang pertama ingin menyatakan bahwasannya kita seluruh elemen dari kedua belah pimpinan cabang sudah mengomando kepada seluruh jajaran bahwasannya proses hukum ini akan selalu kita kawal. Dan yang kedua menyatakan bahwasannya perkembangan terbaru atau ter-up to date daripada Polres Demak sudah melakukan pengamanan terhadap ketiga terduga pelaku yang nantinya kita harapkan bisa dikembangkan lagi daripada proses penyidikannya. Oleh karena itu kita mengapresiasi daripada kinerja penyidik Polres Demak dalam menangani proses kali ini. Yang ketiga, kita himbau pada seluruh jajaran anggota, baik itu di wilayah Kabupaten Semarang maupun di Kota Semarang dan juga Kabupaten Demak dan sekitarnya untuk tidak melakukan tindakan anarkisme dan selalu menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta menjaga kondusivitas. Itu yang ingin kita sampaikan kepada seluruh anggota kami. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.